Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Nisya Fandi dengan NIM 2406090001. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus sistem pemesanan makanan online. Yang pertama saya akan menjelaskan diagram IRD-nya dulu. Di sini saya memiliki 5 entitas, yaitu data pelanggan, data pesanan, detail pesanan, data menu, serta pembayaran. Pada data pelanggan, saya memiliki 5 atribut, yaitu nama pelanggan, kode menu, kode pelanggan, no HP, serta alamat. Primary key-nya pada kode pelanggan. Data pesanan memiliki kode pelanggan, kode pesanan, serta total. Primary key-nya pada kode pesanan. Lalu detail pesanan memiliki 5 atribut, yaitu kode menu, jumlah, subtotal, kode pesanan, serta kode detail. Primary key-nya pada kode detail. Lalu data menu berisi kode menu, harga, nama menu, serta kategori. Primary key-nya pada kode menu. Lalu yang terakhir pembayaran berisi ID pembayaran, kode pesanan, metode pembayaran, serta jumlah bayar. Primary key-nya ada pada ID pembayaran. Data pelanggan melakukan data pesanan. Jadi satu pelanggan bisa melakukan banyak pesanan. Saya menggunakan one to many. Lalu, data pesanan memiliki detail pesanan. Satu pesanan bisa memiliki banyak detail pesanan. Jadi saya menggunakan one to many. Lalu, detail pesanan berisi data menu. Atau yang berarti, satu menu bisa muncul di banyak detail pesanan. Jadi saya menggunakan one to many. Dan yang terakhir yaitu data pesanan dibayar dengan pembayaran. Satu pesanan dibayar dengan satu pembayaran. Jadi saya menggunakan one to one. Nah, sekarang saya akan menjelaskan query SQL-nya, yaitu di sini ada data pelanggan, data menu, data pesanan, detail pesanan, serta ada pembayaran. Saya menggunakan tipe data char, varchar, serta desimal. Sini ada foreign key. Foreign key itu adalah kolom yang digunakan untuk menghubungkan dua tabel dalam sebuah database. Kenapa saya menggunakan foreign key? Karena bisa menjaga konsistensi data, mencegah data ganda atau salah relasi, serta mempermudah join antar tabel. Kayak lebih akurat aja gitu dan mempermudah. Nah, di sini saya hubungkan kode pelanggan ke data pesanan, lalu kode pesanan dan kode menu ini saya hubungkan ke detail pesanan, dan yang terakhir kode pesanan ini juga saya hubungkan ke pembayaran. Lalu ini insert into-nya. Nah, ini saya menampilkan seluruh tabelnya. Ini ada query sederhana yang berisi select, order by, serta select distance. Select itu untuk menampilkan kolom tertentu dari tabel. Nah, di sini saya menampilkan nama serta harga dari tabel data menu. Lalu order by itu mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu. Di sini saya menggunakan ascending untuk mengurutkan menu dari harga yang termurah sampai yang termahal. Jadi seperti ini. Lalu select distance ini saya gunakan untuk menampilkan kategori makanan dan minuman. Select distance ini digunakan untuk menghilangkan data yang duplikat atau kayak sama gitu. Lalu ada filtering data yang berisi where close, between, in, like, fetch, dan like. Sebenarnya cuma nggak tertulis aja di sini.
Where clause ini digunakan untuk menampilkan data sesuai kondisi tertentu. Sini saya menampilkan menu dengan kategori makanan saja. Lalu between ini digunakan untuk mencari nilai dalam rentang tertentu. Nah, seperti ini saya gunakan untuk mencari harga antara 10.000 hingga 15.000. Lalu ada in ini digunakan untuk mencocokkan data dengan beberapa nilai. Nah, saya menampilkan kode menu M1, M3, dan M5. Saya hanya menampilkan ini. Lalu ada like itu mencari data dengan pola teks tertentu. Sini saya mencari nama pelanggan yang menggunakan huruf A atau mengandung huruf A. Nah, seperti ini ada Ceria dan Aulia. Lalu ada fetch itu membatasi jumlah data yang tampil. Sini saya menampilkan dua menu dengan harga yang paling murah. Lalu ada limit. Tapi kenapa saya tidak menampilkan limit di sini? Karena limit tidak didukung oleh SQL Server, karena limit adalah perintah milik MySQL dan PostgreSQL. Nah, lalu di sini ada joining tables yang berisi inner join, left join, right join, full outer join, cross join, self join, serta natural join. Join digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang saling berhubungan. Nah, inner join ini menampilkan pelanggan beserta menu yang mereka pesan. Jadi ini, kayak Ceria memesan nasi goreng, ada harganya juga di sini. Lalu left join ini menampilkan seluruh nama pelanggan sekaligus yang tidak memesan juga ditampilkan. Nah, seperti ini. Iren hasilnya 0 karena memang Iren ini tidak memesan apapun, jadi hasilnya 0. Lalu kalau rejoin ini itu menampilkan semua menu. Nah, seperti ini, semua menu ditampilkan. Nah, kayak ini, es teh, manis, jus alpukat, mie ayam ini hasilnya 0 karena memang tidak ada yang memesan. Lalu ada full outer. Full outer ini menampilkan semua nama pelanggan dan nama menu. Jadi kayak gini. Kan kayak Iren tidak memesan ini kan, itu hasilnya 0. Jadi digabung jadi satu seperti ini, ditampilkan semua di full outer join. Lalu ada cross join. Cross join ini menampilkan kombinasi semua pelanggan dan menu tanpa hubungan langsung. Jadi kayak seperti ini. Kan ada 5 menu. Jadi nama pelanggannya disesuaikan, ada 5 juga. Jadi seperti ini, Ceria sampai 5 terus sesuaikan sama ini. Ya, intinya seperti itu. Lalu ada self join. Nah, di sini self join itu menampilkan menu lain yang memiliki kategori yang sama. Jadi seperti ini. Menu 1 dan menu 2 ini disamakan sesama makanan, kayak nasi goreng spesial dengan ayam geprek. Itu kan kategori sesama makanan. Lalu ini ada es teh manis, jus alpukat disamakan juga ya kan, sesama minuman. Jadi seperti itu. Dan ada juga natural join, tetapi natural join itu fitur bawaan SQL standar seperti di MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Jadi di SQL Server ini tidak mengenal perintah natural join, jadi tidak bisa. Lalu ada grouping data yang berisi group by dan having. Group by ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom
tertentu. Nah, jadi ini menampilkan total semua menu per kategori. Jadi seperti ini, makanan totalnya 53.000, minuman 17.000. Lalu having ini untuk menghitung total harga seluruh having ini digunakan untuk memfilter hasil pengelompokan. Nah, ini menampilkan total harga yang lebih besar dari 20.000. Menampilkan kategori dengan total harga lebih dari 20.000. Jadi kan yang lebih dari 20.000 itu kategori makanan, yaitu 53.000. Lalu ada performing set operation yang berisi union, intersect, dan except. Union itu menggabungkan hasil dua query tanpa duplikat. Nah, di sini saya menampilkan nama pelanggan dan nama menu menjadi satu seperti ini. Itu digabung. Lalu ada intersect. Intersect itu menampilkan data yang muncul di kedua tabel. Nah, seperti ini. Ini kode menu yang benar-benar dipesan oleh pelanggan dimuncul di sini. Lalu ini ada accept. Accept itu menampilkan data yang hanya di query pertama. Nah, ini menampilkan menu yang bukan kategori minuman, jadi muncul kategori makanan semua. Lalu ada subquery. Subquery itu query di dalam query lain. Ini menampilkan menu yang harganya di atas rata-rata 14.000. Nah, ini jadi 15, 18, serta 20.000 karena di atas 14.000. Lalu ada any ini benar jika memenuhi salah satu kondisi dari subquery. Nah, seperti ini. Ini menampilkan menu yang lebih mahal dari salah satu harga minuman. Lalu all ini sama seperti any, cuma bedanya all itu benar jika memenuhi semua kondisi dari subquery. Jadi bedanya any itu memenuhi jika salah satu kondisi, tetapi all itu memenuhi atau benar jika memenuhi semua kondisi. Nah, ini menampilkan menu yang lebih murah dari semua makanan. Lalu ada exist. Exist ini untuk mengecek apakah data tertentu ada di subquery. Nah, seperti ini menampilkan data pelanggan atau nama pelanggan yang benar-benar memesan, yang memiliki pesanan. Jadi itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.